kamu hamil kan? Siapa laki-laki itu, Leoni? Jawab, Mama. Maaf, Ma. Maafin Leoni. Iya, Leoni hamil. Leoni hilaf, Ma. Saya datang ke sini bukan untuk bertamu, tapi untuk meminta pertanggungjawaban. Mengkhianati pernikahan kita. Tapi aku melakukan ini sama Leoni sebelum kita kenal dan sebelum kita nikah. Maafkan aku, Juleha. Aku minta cerai sekarang juga. Ah, cerai? Sayang, Akhirnya ya, Mas. Kita resmi udah sah jadi suami istri ya. Makasih ya, Mas Baron. Udah urus cepat perceraian aku dan Toby. Iya, sama-sama Juleha sayang. Udah, sekarang kita fokus berdua ya. Ngapain kamu kesini malam-malam begini? Mau kasih penjelasan apa lagi? Tante, Toby minta maaf. Toby sadar Toby salah. Toby kesini mau bilang kalau Toby siap tanggung jawab. Toby mau menikahi Leoni sesegera mungkin. Menikah? Bukannya kamu punya istri? Kamu mau jadi pemain drama lagi di sini? Juleha sudah menceraikan Toby, Tante. Dan ayah sudah mengusir Toby. Toby sudah tidak punya apa-apa lagi. Toby bebas menikahi Leoni. Karena Toby mau menebus semua kesalahan Toby. Oh, jadi sekarang kamu datang sebagai pengemis? Leoni sudah tidur. Saya tidak mau dia terganggu karena kehadiran kamu. Tolong, Tante. Izinkan Toby bertemu Leoni besok. Tunggu besok pagi. Datang lagi jam 7. Dan besok tunggu jawaban Leoni mau nggak nikah sama kamu. Sekarang silahkan angkat kaki dari pintu rumah saya. Saya muak melihat wajah kamu. Kata maaf tak bisa menebus atas satu hilapku padamu. Kau merasa dikhianati. Kau putuskan untuk pergi. Tolong, ampuni aku. Tolong, ampuni aku. Seharusnya kalian tahu batasan, dan kalian telah melewati batasan itu. Leoni, dengerin aku. Aku tahu aku bajingan. Aku sudah hianati kamu. Tapi sekarang aku sudah bebas. Aku sudah cerai sama Juleha dan ayah sudah mengusirku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu dan anak kita. Aku siap nikahin kamu minggu ini juga. Toby, kamu beneran sudah cerai? Kasian banget ya kamu. Tidur di teras tadi malam digigit nyamuk nggak? Aku lihat dari atas, kayaknya kamu kedinginan banget. Nggak apa-apa sayang. Demi kamu, aku kuat. Jadi, kamu mau kan maafin aku? Dan kita nikah? Gimana ya? Aku mau ke Toby. Aku mau nikah sama kamu. Hihi. Wah. Mas Toby, bangun sayang. Kamu kenapa? Mas. Juleha, kamu masih di sini. Kamu nggak cerain aku kan? Cerai? Mas bicara apa sih? Ini masih pagi. Mas ngigau terus dari tadi. Ayo bangun. Kamu harus sekolah. Nanti telat loh. Aku takut banget, Juleha sayang. Aku mimpi buruk sekali.
Aku mimpi ayah usir aku dari rumah. Terus kamu cerain aku. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Shh, itu cuma mimpi, Mas. Mungkin kamu terlalu capek atau banyak pikiran. Aku kan di sini. Aku istrimu. Tadi, di mimpi itu, aku lihat kamu selingkuh sama ayah. Jul, ayah bilang, aku cuma anak pungut. Terus, tiba-tiba ada mafia datang. Mereka bunuh kamu sama ayah di depan mataku. Mas Tobi, ada-ada saja mimpinya. Masa aku selingkuh sama mertuaku sendiri? Ayah itu orangnya tegas, mana mungkin begitu? Dan soal anak pungut, aduh, Mas kebanyakan nonton racun ya gini. Hehehe, iya kali ya. Yaudah, aku mau bangun terus mandi ya sayang. Ikut, aku mau mandi bareng sayang. Sambil itu, itu pokoknya. Hah, gila. Mimpi semalam benar-benar gila. Bisa-bisanya aku mimpi diusir dan disebut anak pungut. Mana ada sejarahnya keluarga ini punya anak pungut. Juleha juga. Masa selingkuh sama ayah? Hah, imajinasiku terlalu liar. Nah, Palubi, muka lo kusut benar kayak cucian belum disetrika 3 hari. Tegam amat ngeliatin gue. Naksiro ya. Astagfirullah. Nih, lu beneran Leoni kan? Kagak bawa tespek atau mak lu di belakang? Tespek apaan? Emak gue lagi arisan di Bekasi. Kenapa jadi dibawa-bawa? Lu sakit ya? Kebanyakan makan micin lo. Aduh, gila. Nih, lu harus tahu, gue semalam mimpi buruk parah. Lu tahu nggak? Di mimpi gue, kita berdua pacaran. Najis banget. Mimpi lu horor amat, Bi. Gue pacaran sama lo. Idi, mending gue pacaran sama tiang listrik depan sekolah. Lebih jelas masa depannya. Setan emang lo. Malas gue lanjutin ceritanya. Udah yuk masuk kelas, udah mulai. Hehe, sejujurnya gue aslinya suka dan cinta lo, Bi. Tapi gue gak mau merusak persahabatan kita. Mas Baron sudah cukup. Aku takut Tobi tahu hubungan ini. Benar kita punya hubungan masa lalu, namun aku nggak mau lagi Mas Baron. Juleha, kalau emang Tobi kedepannya akan tahu hubungan kita, biarkan saja. Lagian Tobi bukan anak aku. Dia kan cuma anak pungut yang aku rawat. Demi kamu, aku rela kehilangan anak angkat aku. Kamu masih sayang aku kan? Iya Mas, bener. Dia anak angkat kamu. Tapi kan aku gak tega Mas. Aku masih sayang kamu Mas Baron. Ya udahlah, aku pasrah Mas. Oh, ternyata benar. Aku bukan anak ayah. Dan ternyata benar, kamu Juleha selingkuh. Benar, ternyata kamu dulu ada hubungan masa lalu dengan ayah. Aku benar-benar kecewa. Beberapa hari kemudian, setelah Tobi memergoki Juleha berselingkuh dengan ayah angkatnya, Tobi memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Ia berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi, dan suatu hari ia bisa bangun, lalu semuanya kembali seperti semula. Namun ini realita yang harus ia hadapi, dan ini bukan mimpi lagi. Kita keterlaluan gak sih Mas? Aku merasa bersalah sama Mas Tobi. Semua udah terjadi Juleha. Dan Tobi juga udah memutuskan menceraikan kamu. Sekarang dia juga udah pergi. Aku juga merasa kehilangan dia sebagai anak angkat aku. Kita juga udah nikah siri setelah Tobi meninggalkan kamu. Udah, jangan bersedih lagi ya. Duh, hujannya deras banget sih. Gak sempat tutup atap mobilnya. Mana dingin banget lagi.
Elah, baju gue basah semua lagi. Butuh bantuan, Mbak. Sama, baju gue juga basah banget nih. Kagak nanya gue, gak usah, makasih. Ngapain lo? Jangan macem-macem ya. Buset sewot bener. Gue nadu di sini. Lagian duluan gue daripada elu kalimbak akhirlah. Iya, lagian lu aneh. Tiba-tiba nyahut aja. Gue bicara sendiri juga. Ah, takut ada petir. Kenapa sih bang? Hujan-hujan, enak-enak di pos malah keliling. Emang ada ajatannya bang? Hus, hajatan, rendang mulu yang lu pikirin kampret. Kita itu harus menjaga keamanan masyarakat. Tadi dapat laporan warga dan Pak RT bahwa rumah kosong yang pojok sana sering dibuat mesum. Nah, kita harus razia. Siapa tahu ada pasangan yang mesum di sana. Kita gerebek. Wah, seru tuh bang. Ayo. Pendarwo, itu kayaknya ada mobil parkir depan rumah kosong. Ayo, pelan-pelan kita samperin. Oi, beraninya ya kalian berbuat mesum di sini? Buset, maaf Pak, salah paham ini. Kita kagak ngapa-ngapain beneran. Wah, kagak usah ngeles. Kita lihat sendiri tadi kalian pelukan di sini. Nah, lu lagi mesum kan? Ya ampun pak, kita berdua kagak saling kenal. Tadi gue gak meluk dia pak. Dia nih yang tiba-tiba meluk gue. Gue aja kagak tahu ini bocah siapa. Masa sih sayang? Kok ngomongnya gitu? Bapak-bapak, jangan percaya. Dia bohong, Pak. Sebenarnya, kita ini sepasang kekasih. Cewek ini pacar saya. Tadi tuh dia lagi ngambek sama saya. Makanya pura-pura kagak kenal. Apa lu bilang? Enak aja lu, ngaco banget. Wah, kagak bener nih. Mending sekarang kita bawa mereka ke rumah Pak RT. Nikahin aja malam ini juga. Ternyata 2 orang ini yang sering diomongin warga. Tiap malam mesum di rumah kosong. Ah, please pak, jangan pak, Fitnah apaan lagi nih? Kagak ada ya. Pak, sumpah pak, gue beneran kagak kenal nih orang. Kita kagak pacaran pak. Aduh, tolong. Udah, kagak usah banyak alasan. Ayo kita bawa ke rumah Pak RT. Kita nikahin biar kagak ada aib di kampung ini. Alhamdulillah, pelaku mesum di rumah kosong malam ini udah ketangkep. Makasih buat bapak-bapak ormas yang udah sigap. Sekarang keluarin KTP kalian masing-masing. Ini Tobi, umur 18 tahun, status duda. Terus ini Gisel, umur 28 tahun, status cerai mati. Karena kalian udah berbuat senonoh dan bikin resah warga, mending panggil orang tua masing-masing. Terus lu, Tobi, sebutin mahar apa yang mau lu kasih ke calon bini lu. Pak, astaga, kita beneran gak saling kenal. Iya kan, Bi? Biar bener Pak, aslinya kita emang kagak kenal. Halah, saya tahu ini cuman akal-akalan kalian doang biar lolos. Sekarang pilih, nikah sekarang atau saya laporin polisi atas kasus perzinahan. Udah ada undang-undangnya loh. Iya deh Pak, Iya deh, nikah Pak. aja sekarang. Ya udah gak apa-apa nikah. Dasar wanita murahan. Bisa-bisanya ya kamu udah nikah sama anakku Toby, malah selingkuh sama suamiku saat aku gak ada di sini. Maafkan aku. Aku gak bermaksud selingkuh. Namun Mas Baron selalu menggoda aku. Dan aku tergoda. Maafkan aku. Gara-gara kamu sekarang Toby pergi dari rumah ini. Kamu hancurin keluargaku. Sekarang kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Dasar sampah. Toby, kamu di mana nak? Handphone kamu gak aktif. Semoga di luar sana kamu baik-baik saja nak. Mama khawatir. Maafkan Mama terlalu lama di Jerman sampai tidak tahu kamu teraniaya di sini. Alhamdulillah. Akhirnya Toby dan Gisel resmi menikah paksaan warga karena diduga mesum di rumah kosong. Padahal mah mereka cuma neduh. Hehehe. Woi, malah bengong.
Ngapain masih di sini? Ayo balik. Mau tidur di sini lu? Lagian gue mau pulang kemana? Gue aja baru diusir oleh angkat ayah gue. Diusir? Yang benar lo. Ya udah pulang ke rumah gue lah. Kita kan udah resmi nikah. Ayo naik, gak usah lebay deh. Kalau boleh tahu, kenapa lo diusir, Bi? Panjang lah ceritanya. Suatu saat gue pasti cerita kok. Masih shock aja, belum siap. Anjay, gaya lu. Oh iya, kita nggak usah panggilnya lu gua ya. Lu nggak pantas tahu nggak pakai kata lu gua. Kamu dan aku aja panggilnya. Bangke lu. Wah, rumahmu besar banget. Ini kan nanti jadi rumah kamu juga. Ayo masuk. Selamat malam, Non Gisel. Baru pulang, Non? Iya, malam juga. Oh iya, ini kenalin suami aku. Namanya Mas Tobi. Bi, ini kenalin pembantu rumah ini yang udah aku anggap seperti adik aku sendiri. Soalnya umurnya masih 17 tahun. Namanya Jubaidah. Salam Tuan Tobi. Saya Jubaidah. Jika ada keperluan dalam rumah ini, Jubaidah siap melayani Tuan. Hihi, salam juga. Saya Tobi. Gak usah panggil Tuan. Panggil Mas saja. Ya udah, aku mau masuk kamar dulu ya, Jubaidah. Ih, ya ampun. Suami Non Gisel ganteng banget. Masih muda lagi. Ih, gemes. Mau. Nah, ini kamar aku. Kamu tiduran aja di atas kasur, istirahat. Maaf nih Gisel, aku belum siap lahir batin untuk langsung begituan. Pede banget lo. Kagak usah kepedean. Gue juga kagak nafsu main sama bocah kayak lu. Ingat ya, jangan berani-berani ngintip gue mau mandi. Gila-gila, mimpi apa semalam? Perasaan baru kemarin gue cerai sama Juleha. Sekarang dapat janda lagi. Hihi. Tapi lebih cantik ini sih. Hihi. Apalagi kaya raya lagi. Kayaknya lebih kaya dari ayah angkat yang bajingan itu. Hihi. Rezeki anak saleh emang. Nikah gratis pula. Hihi. Kamu kenapa, Bi? Kok bengong? Anjir, cantik banget dan seksi. Gir nggak kuat gua. Udah selesai mandinya? Kagak apa-apa kok. Cuma ngantuk doang. Kalau ngantuk, ya tidur. Iya, ini mau tidur. Tapi gue tidur di mana? Di ruang tamu aja kali ya. Kenapa nggak sekalian tidur di luar aja? Di jalan sekalian. Lu kan udah diusir ayahmu, nggak punya rumah. Ya udah, aku tidur di luar aja. Bentar, karena gue sadar sekarang gue ini istri lu. Dan gue nggak mau jadi istri durhaka, gue izinin lu tidur di sini. Beneran, Tan? Kagak apa-apa deh. Aku tidur di bawah kolong kasur juga gak apa-apa. Sekali lagi ya, jangan panggil gue tante. Gatal banget telinga gue dengernya. Terus panggil apa dong? Istriku, sayangku, cintaku. Cicik banget gue dengernya. Terserahlah lu, anjir. Gue mau tidur, gak usah berisik. Hihi, iya maaf. Ya udah, panggil sayang aja ya. Hihi. Terserah lu. Ayo tidur, katanya ngantuk. Awas ya kalau lu macem-macem. Hah, apaan ini menonjol? Dasar mesum Tobi. Apaan? Aku gak sengaja sayang. Aduh, beneran deh. Nona Gisel kenapa? Gak ada apa-apa kan, Non? Gak apa-apa, Jub. Tadi ada tikus lewat doang. Jubaidah tidur kembali aja. Sayang. Maaf. Aku cuma refleks. Maaf, sayang. Abis kaget aku.
Hehe, nggak apa-apa kok sayang. Maaf juga ya sayang. Duh, maaf ya sayang. Abis aku udah lama gak dipegang seorang pria sayang. Maaf ya. Kulihat matamu, namun kau tak di sini. Permisi Mas Tobi, bolehkah saya masuk? Mau naruh baju. Iya mbak, masuk aja mbak. Hei, istriku kemana ya mbak? Kok bangun-bangun udah gak ada ya? Oh non, Gisel udah berangkat kerja mas. Dia kalau berangkat ke kantor emang pagi-pagi banget. Oh iya Mas Tobi, ini ada baju dari non Gisel. Tadi sebelum berangkat, nitip ini buat Mas Tobi. Katanya nggak bawa baju ya. Iya mbak, makasih ya. Sama-sama Mas Tobi. Oh iya, sarapan udah siap di meja makan Mas Tobi. Silahkan sarapan dulu Mas Tobi. Aku menyesal aku bodoh. Seharusnya aku setia sama Mas Tobi. Seharusnya aku gak boleh tergoda oleh ayah angkatnya. Aku benar-benar menyesal. Buset, gue lagi makan juga dikentutin. Maaf Mas Tobi, abis agak mules nih perut. Gak bau kan Mas? Kagak bau sih. Heran aja gue cewek cantik juga bisa kentut. Hehe. BTW, lu udah lama kerja di sini? Ih, Mas Tobi bisa aja. Emang cewek cantik nggak boleh kentut. Udah lumayan lama Mas. Sejak lulus SMP udah kerja di sini. Hah? SMP? Lu kagak sekolah lanjutin gitu? Enggak Mas, nggak ada biaya. Lagian saya yatim piatu Mas. Maaf, BTW emang lu aslinya mana sih? Saya dari Magelang Mas. Gantian apa tanya mulu? Mas Tobi kok bisa jadi suami Mbak Gisel? Oh, Magelang. Wah, keren sih Magelang. Kotanya bersih dan sejuk. Aslinya sedikit kocak sih gue bisa jadi suami Gisel. Intinya aja ya, gue lagi neduh hujan besar. Tiba-tiba Gisel juga ikut neduh. Nah, ada petir, Gisel peluk gue karena takut. Tiba-tiba ada ormas lagi razia. Nah, gua dikira mesum, lakukan tindakan senonoh sama Gisel. Akhirnya dinikahkan paksa sama warga malam itu juga. Asli kocak parah itu. Tapi Mas Tobi jadi suami Mbak Gisel beruntung loh. Dia janda kaya raya, perusahaannya banyak. Rumahnya ada 3 kalau nggak salah. Mbak Gisel juga belum punya anak. Banyak banget cowok deketin dia, tapi dia nggak mau Mas. Mas Tobi beruntung banget pokoknya. Kamu itu ya, sudah saya kasih tanggung jawab buat pegang kantor ini, namun tidak becus. Ada laporan kemarin, kamu masukkan wanita di dalam ruang kerjamu, terus kalian bermesraan. Karyawan baru itu kamu masukkan tanpa persetujuan aku, namanya Juleha. Benar tidak? Maaf Nona Gisel, itu cuma salah paham. Dia itu adalah menantu aku. Istriku udah pulang. Kok malam banget pulangnya? Dari tadi aku nungguin kamu. Iya suamiku, banyak banget pekerjaan tadi di kantor dan meeting. Oh iya sayang, maaf ya, tadi pagi aku langsung berangkat, gak pamitan. Mau bangunin kasihan kamu. Gak apa-apa kok sayang. Sini, aku pijitin, mau gak sayang? Gak usah sayang, bukan capek badan sayang. Cuman capek pikiran tadi di kantor aja. Apalagi tadi ada karyawan aku yang padahal udah senior, berulah yang gak pantas. Bikin jengkel. Untung gak sampai aku pecat. Aduh, kasihan istriku. Yang sabar ya istriku. Kalau boleh tahu, berulah gimana istriku? Ya gitulah sayang, pokoknya gak pantas.
Udah lupain. Oh iya sayang, seneng nggak tinggal di rumah ini? Senang banget aku sayang. Makasih banget ya sayang. Sayang, namun aku masih nggak enak. Aku kan masih nganggur nggak kerja. Karena aku aslinya masih sekolah. Jadi nggak enak kalau kamu yang kerja sendirian. Suamiku sayang, gak usah mikirin itu. Aku kan gak nuntut kamu kerja. Aku malah pingin kamu terusin sekolah lagi. Jadinya nanti kamu jadi CEO di kantor kita. Toh semua kantor aku nanti jadi milik kamu juga. Udah, kamu tenang aja. Hah? Jadi CEO? Kayak Dracin dong? Oh iya sayang, aku hari ini ulang tahun loh. Bisa aja suamiku sayang. Masa ulang tahun? Ya udah, sayang mau hadiah apa? Hihihi, aku mau hadiah. Hihi, jadi malu. Kan kita semenjak nikah, aku belum gempur punyamu. Ih, masum ya suamiku. Ya udah, karena ini ulang tahun sayang, punyaku boleh digempur kok sayang. Mau minta berapa ronde? Aku turutin sayang. Ayolah, gas. Udah nggak tahan burungku. Sampai pagi pokoknya. Sampai pagi? Wow, oke lah, aku turutin. Ya. Makasih ya suamiku sayang. Enak banget, sampai lecet nih sayang. Nan Gisel sama Mas Tobi lagi apa ya? Kayaknya seru banget. Hihi.